Khotbah Minggu hari ke-75, 16 Maret tahun 2025, Mazmur pasal 27 ayat 1-6, perikop, doa mohon perlindungan Allah. Minggu ini, di minggu ke-75, di hari ke-75, tanggal 16 Maret 2025, dengan minggu dalam Almanak KKBB, yaitu Reminiscere, bahasa Batak saya paingot ma akka dengan basam. Dalam topik bahasa Indonesia, menyaksikan kemurahan Tuhan, diambil dari Mazmur pasal 27 ayat 1 sampai dengan 6. Demikian firman Tuhan. Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gemetar? Ketika penjahat-penjahat menyerang aku untuk memakan dagingku, yakni semua lawanku dan musuhku, mereka sendirilah yang tergelincir dan jatuh. Sekalipun tentara berkemah mengepung aku, tidak takut hatiku. Sekalipun timbul peperangan melawan aku, dalam hal itu pun aku tetap percaya. Satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini, diam di rumah Tuhan seumur hidup, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati baiknya. Sebab Ia melindungi aku dalam pondoknya. Pada waktu bahaya, Ia menyembunyikan aku dalam persembunyian di kemahnya. Ia mengangkat aku ke atas gunung batu. Maka sekarang tegaklah kepalaku mengatasi musuhku sekeliling aku dalam kemahnya. Aku mau mempersembahkan korban dengan sorak-sorai. Aku mau menyanyi dan bermazmur bagi Tuhan. Itulah bacaan firman Tuhan pada hari ini, pada khotbah minggu ini. Sebelum kita masuk dalam perikop ini, kita tetap meninjau topik dalam bulan Maret. Selama 1 bulan telah ditentukan dengan topik, yaitu menyebarkan kemuliaan Allah, menyebarkan kemuliaan Tuhan, dan menyaksikan kemurahannya melalui iman dan pertobatan. Itulah topik pada bulan Maret, dan itu dijabarkan dalam Matius pasal yang ke-46, ya. Matius pasal 5 ayat 16 yang menyatakan, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat
perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Jadi mereka melihat terangnya yang baik, cahaya kemuliaan, supaya mereka melihat perbuatan kita yang baik dan memuliakan Bapa di surga. Itulah topik minggu ini. Sekarang kita masuk dalam perikop khotbah minggu ini, yaitu diambil dari Mazmur pasal 27 ayat 1 sampai 6. Seperti yang telah kita baca tadi. Apa makna daripada Mazmur pasal 27 ayat 1 sampai dengan 6? Mari kita ambil benang merahnya sebagai makna dalam perikop ini. Mazmur pasal 27 ayat 1 dengan 6 menggambarkan keyakinan dan pengharapan akan perlindungan Tuhan yang menjadi sumber kekuatan dan keamanan bagi orang percaya. Itulah makna daripada semua perikop dalam ayat 1 sampai dengan 6. Yaitu menggambarkan keyakinan dan pengharapan akan perlindungan Tuhan yang menjadi sumber kekuatan, keamanan bagi orang percaya. Jadi boleh dikatakan keyakinan akan perlindungan dan menjadi sumber kekuatan dan keamanan. Jadi perlindungan, sumber kekuatan, dan menjadi keamanan bagi setiap orang. Itulah makna daripada perikop ini. Apa pesan moral dari perikop ini? Setelah kita melihat tadi adalah makna daripada perikop ini, yaitu adanya pengharapan, perlindungan, dan sebagai sumber kekuatan dan keamanan. Kita lihat pesan moral perikop ini, yaitu kehadiran Tuhan memberikan keberanian dan ketenangan di tengah ancaman. Kita diingatkan untuk mengandalkan Tuhan dalam setiap situasi yang dihadapi. Jadi pesan moralnya adalah kehadiran Tuhan memberikan keberanian dan ketenangan. Kita berani dan tenang apabila mengandalkan Tuhan. Dan ini mengingatkan kita supaya tetap mengandalkan Tuhan dalam setiap tindakan. Jadi mengandalkan Tuhan dan kehadirannya dalam diri kita, itu membuat kita berani dan tenang menghadapi tantangan yang kita hadapi. Sekarang apa pembelajaran daripada perikop ini? Pertama ialah pemazmur yakin dan percaya pada saat musuh menyerang, ia yakin bahwa Tuhan akan melindungi dan menyelamatkan dia. Seperti di dalam ayat yang kelima. Tuhan menyembunyikan pemazmur dalam perlindungannya. Jadi kalau ada yang mau menyerang, Tuhan bisa menyembunyikan pemazmur dalam perlindungannya. Contoh yang dialami oleh Mazmur. Pada waktu saat dia hendak dibunuh oleh Raja Saul, adanya kecemburuan sosial. Bisa kita lihat. Pertama kali Daud
pergi ke Nobo menemui Ahimelek, seorang imam di sana, dan berlindung di sana dan meminta roti. Tapi karena tidak ada roti di dalam kota tersebut, maka Ahimelek memberikan roti sajian, artinya yang dikorbankan, yang dipersembahkan untuk Tuhan. Jatah hakim diberikan ke Daud, dan itu selamat dia dari pengejaran Saul. Nah, kemudian waktu dia pergi juga ke Goliat, ya, pergi ke Goliat adalah dalam rangka juga untuk melarikan diri dari Saul. Di sini pun dia punya cara, karena Raja Goliat itu sangat tangguh dan memang kuat. Daud pura-pura gila. Dia ambil jalan itu, berpura-pura gila, supaya tidak diganggu oleh Raja Goliat. Ya. Dia selamat. Nah, kemudian dia bersembunyi di Adulam, ya. Nah, waktu bersembunyi dia di Adulam, nah disinilah Raja Saul mengejar-ngejar Daud, mau dikejar, dan dia tahu kalau Ahimelek memberikan Daud makanan, dan ini informasi daripada pengawal-pengawal Saul, maka ditanyainlah Ahimelek, dipanggil oleh Saul, apakah benar Anda membantu Daud dalam persembunyiannya? Loh, Ahimelek mengatakan, itu kan panglima Baginda, kata Ahimelek, dan dia hanya datang bertandang ke kota Nob, ya, dia datang ke kota Nob, dia adalah panglima Baginda. Lantas Saul tidak menerima. Kau telah membantu dia, katanya. Maka dipanggillah semua panglimanya supaya membunuh Ahimelek. Akhirnya Ahimelek dibunuh oleh Raja Saul, berikut 80 temannya sebagai imam. Yang lepas adalah Abiatar. Dan seluruh kota Nob itu dihancurkan, laki perempuan. Itulah kejamnya untuk mau membunuh Daud, ya. Maka di sini Daud tadi mengatakan, kau sembunyikan aku dari musuhku. Itulah kira-kira persembunyiannya. Nah, kemudian persembunyian terakhir, dia bersembunyi di pegunungan, ada sebuah gua, ya. Dalam gua itu dibawa, dan parangannya di sana mereka bersembunyi. Dan pada saat itu Raja Saul datang ke gua itu untuk membuang hajat, tidak sengaja. Ternyata Daud ada di dalamnya yang lebih dalam. Lantas begitu Saul sudah mulai duduk di sana, datanglah pengikut-pengikut Daud. Wah, ini musuhmu sudah diberikan kepadamu untuk dibunuh, maka sekarang lakukan. Tapi apa kata Daud? Saya tidak mau membunuh seorang raja yang diurapi oleh Tuhan Allah. Jadi itulah makanya Daud mengatakan dia berada di rumah Tuhan seumur hidupnya. Dia tidak mau, dan dikatakan jangan lakukan pembunuhan kepada dia. Namun Daud mengambil jubah, potongan jubah yang sedikit dipotong oleh Daud. Dia ambillah potongan jubah itu dan dia pergi, ditinggalkan Saul. Dan juga anak buahnya tidak boleh membunuh. Kalian harus pergi, mari kita pulang. Setelah terjadi keluar dari gua, dan Saul dan Daud berhadap-hadapan, tapi agak jauh. Maka Daud mengatakan, Baginda Raja, saya punya kesempatan untuk membunuh Anda, tapi itu tidak saya lakukan, karena saya menghormati Baginda adalah raja yang diurapi oleh Tuhan. Inilah buktinya, potongan daripada kainmu saya ambil, jubahmu.
apa yang terjadi? Raja Saul menangis. Kaukah itu anakku Daud? Begitu dikatakan. Kau yang benar, saya yang salah. Ada pengakuan terus terang daripada Raja Saul kepada Daud. Akulah yang salah, katanya. Maka dia berpesan, seandainya, dan ini sudah ada mungkin bahwa dia tidak akan raja lagi, dan sudah ada dia, karena dengan kerendahan hati Daud itu pasti disayangi oleh Tuhan. Nah, maka dikatakan kepada dia, ya, bahwa jika engkau menjadi raja, jangan bunuh keturunanku, dan jangan kau hapus nama mereka dari kerajaanku. Itu disampaikan pesan terakhir daripada Raja Saul. Dan Daud mengatakan, saya akan laksanakan. Maka itulah Daud sangat menyayangi anaknya Jonathan. Nah, kemudian itulah maka Daud mengatakan, kau sembunyikan aku dari penyerangan musuh-musuhku. Inilah bukti. Bersembunyi dia ke kota Kehila, ke Abdullam, dan juga ke Golat, ya, ke Nob dengan Ahimelek. Dia bersembunyi tapi selamat dari pembunuhan, karena Saul sudah berencana untuk membunuh Daud, dan itu sudah dicanangkan dalam diri dia. Nah, dengan ancaman terakhir, akhirnya Saul menyerahkan kepada Daud, jangan sampai nanti anak saya dibunuh apabila engkau menjadi raja, dan juga jangan menghapus nama saya dari kerajaan. Daud mengatakan, akan saya laksanakan. Nah, jadi di sini pembelajaran pertama ini adalah pemazmur, ya, percaya pada saat musuh menyerang, ia yakin bahwa Tuhan akan melindungi dan menyelamatkan dia. Seperti di ayat 5, Tuhan menyembunyikan pemazmur dalam perlindungannya. Jadi ini pun terhadap musuh-musuh yang benar pun, Palestina, Amori, Amon, itu tetap Tuhan melindungi Daud. Itulah pembelajaran pertama. Pembelajaran yang kedua, kita lihat dalam ayat 1, ya, Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapa aku takut? Jadi pemazmur ini sudah yakin benar Tuhan perlindungannya dan keselamatannya. Lantas kepada siapa lagi yang ditakuti? Tidak ada. Kira-kira begitu. Itulah pembelajaran yang kita lihat dari poin kedua ini, ya. Tidak perlu lagi ditakuti. Dan keberanian di tengah ancaman. Jadi iman kepada Tuhan itu memberikan ketenangan hati dan keberanian dalam hal menghadapi ancaman. Jadi kalau sudah mengandalkan Tuhan, kita punya keberanian dan ketenangan hati untuk menghadapi musuh, sehingga tidak ada ancaman. Kemudian pembelajaran ketiga dikatakan, selalu mencari Tuhan dalam setiap situasi, ya, yang menyerahkan semua kekhawatiran kepada Tuhan. Jadi dalam hal perikop tersebut kita selalu mencari Tuhan dan menyerahkan segala sesuatu kepada Tuhan. Dalam Filipi pasal 4 ayat 6 dan 7 itu jelas dikatakan, jangan khawatir tentang apapun, ya. Jangan khawatir tentang apapun, tetapi, ya, serahkanlah kekhawatiranmu itu kepada Tuhan dengan permohonan doa. Apa keinginanmu? Serahkan.
Nah, sehingga nanti Tuhan akan memberikan damai sejahtera yang melampaui segala akal, dan juga memelihara hati dan pikiran. Inilah jaminan bagi kita yang berserah kepada Tuhan dan menyerahkan kekhawatiran kita kepada Tuhan. Tuhan menjawabnya, akan memberikan ketenangan dan damai sejahtera yang melampaui segenap akal dan untuk memelihara pikiran dan hati kita. Nah, kemudian pembelajaran yang kelima dikatakan adalah kehadiran Tuhan dalam hidup kita membuat kita berani, ya, ketenangan dan bersemangat dalam menghadapi situasi yang sulit, seperti yang dicontohkan oleh Daud waktu dia dikejar oleh Saul. Jadi kehadiran Tuhan dalam hidup kita itu membuat kita, pertama adalah berani, kedua ketenangan hati, ya, dan ketiga kita mempunyai semangat baru, the fire spirit, semangat yang berapi-api kalau Tuhan kita hadirkan dalam diri kita. Itulah pembelajaran yang bisa kita lihat dari perikop ini yang harus kita laksanakan. Sekarang kita masuk dalam kesimpulan, atau dikatakan conclusion. Kesimpulan apa yang bisa kita ambil dari perikop ini? Saya tetap mengajukan 3 pertanyaan besar untuk bisa kita jawab dari perikop ini. Pertanyaan pertama, ya, adalah seberapa besar peran iman dalam, ya, memberikan ketenangan di saat hidup terasa sulit. Jadi seberapa besar pengaruh iman kita untuk menjaga ketenangan pada saat yang sulit, menghadapi sesuatu yang sulit. Kita lihat di sini. Iman memiliki peran yang sangat penting dalam memberikan ketenangan di saat-saat sulit dalam hidup. Jadi iman sangat-sangat dominan memberikan ketenangan pada kita di saat kita menghadapi kesulitan. Nah, kemudian dalam situasi yang penuh tantangan, iman dapat menjadi sumber harapan dan kekuatan bagi seorang untuk menghadapi setiap masalah yang ada. Jadi keteguhan iman, ya, itu bisa, ya, menjadi harapan dan kekuatan bagi seseorang untuk menghadapi setiap masalah yang ada. Jadi kalau kita mendapati persoalan-persoalan yang rumit, yang sulit kita pecahkan, maka iman kita harus benar-benar dia penuh, teguh, tidak goyah. Sehingga apapun sulit, apapun yang kita hadapi persoalan ini, kalau iman kita dipenuhi dengan hikmat kebijaksanaan, maka semua itu bisa diselesaikan dengan baik. Dan juga dalam Filipi ayat 4 ayat 6 sampai 7 dikatakan, ya, dengarlah hendaklah kamu jangan khawatir tentang apapun, tetapi dalam segala hal nyatakan keinginanmu kepada Allah dalam doa permohonan dengan ucapan syukur. Jadi doa permohonan juga ucapan syukur itu harus kita jalankan, sehingga Tuhan pasti akan menjawab doa-doa kita.
Dan kalau kita lihat, biasanya jawaban Tuhan atas doa-doa yang kita sampaikan adalah damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiran kita dalam Kristus Yesus. Inilah jaminan kalau kita menyerahkan kekhawatiran kita kepada Tuhan, maka damai sejahtera yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiran kita dalam Kristus Yesus. Nah, kemudian yang peran iman dalam memberikan keterangan di saat kehidupan kita, jelas dikatakan adalah serahkan kekhawatiranmu kepada Tuhan dan nyatakan keinginanmu dalam doa permintaan, maka damai sejahtera Allah akan turun kepada kita yang melampaui akal kita, yang tadinya kita anggap itu dibuat, tadinya itu adalah datang sendirinya untuk menemani kita. Itulah peran iman dalam memberikan ketenangan di saat hidup kita terasa sulit. Jadi iman itu bekerja, diolah oleh otak dan jantung memompa darah supaya dia bekerja dengan baik untuk melihat bahwa iman yang teguh dapat memberikan keberanian dan ketenangan hati selama kita mengandalkan Tuhan sebagai sumber kekuatan dan pengharapan yang menjadi satu-satunya kita miliki. Itulah conclusion nomor 1 yang bisa kita lakukan. Peran iman dalam memberikan ketenangan sangat-sangat penting di saat kita menghadapi kesulitan. Pertanyaan yang kedua, apa dampak positif cara merenungkan firman Tuhan secara konsisten dalam kehidupan sehari-hari? Apa dampak positifnya kalau kita merenungkan firman Tuhan secara konsisten, terus menerus, berkepanjangan, tidak sekali memberitakan akhirnya macet, atau karena ada tantangan dari orang, jangan masukkan khotbahmu di WA kami, banyak tantangan. Apakah itu membuat kita mundur? Tidak. Katakan firman Tuhan dalam hal yang situasi baik ataupun tidak baik. Dalam bahasa Batak dikatakan hatahon hatani dibata dina une dohot naso une. Sampaikan secara formal dan kondisi yang baik, dan juga di dalam kondisi yang tidak baik dan tidak tertib, harus disampaikan. Jadi keharusan memberitakan firman Tuhan, dan sebaliknya kewajiban bagi jemaat untuk mendengarnya, bukan menghapus dari WA atau mengatakan jangan share. Tidak. Karena Yesus mengatakan beritakan firman Tuhan ke seluruh bumi, baptis mereka dalam nama Tuhan Yesus, dan juga adakan transformasi perubahan pada semua orang. Jadi dampaknya bisa berbuat positif. Hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Jadi kalau kita hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan,
membawa banyak dampak positif, baik secara spiritual maupun dalam sosial. Jadi dampak positifnya itu adalah pada hubungan kita dengan bermasyarakat, di mana spiritual kita dan juga berhubungan sosial dengan masyarakat. Jadi artinya ya, hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan itu menjamin kita untuk eksis dalam situasi apapun. Tidak perlu diragukan ya, tidak perlu. Dan dalam Alkitab mengikuti aturan strip ajaran Tuhan memberikan hidup yang bermakna serta mendatangkan keselamatan di dalam hati. Jadi adanya kita selalu berpegang pada aturan dan ajaran Tuhan, itu memberikan hidup yang lebih bermakna, sangat bermakna, dan bahkan kita bisa menjadi berkat bagi orang lain. Sudah menjadi berkat apabila kita mengikuti ajaran Tuhan dengan baik. Kita bisa menjadi berkat. Kalau kita lihat dalam Matius pasal yang keempat ayat 4 dikatakan demikian. Tetapi Yesus ya menjawab ya, dikatakan ada tertulis. Jadi Matius pasal 4 ayat 4 itu adalah Yesus menjawab para murid-muridnya, dikatakan ada tertulis. Apa itu yang tertulis? Dikatakan oleh Yesus, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulutnya. Jadi bukan hanya dari roti hidup, dari firman yang keluar dari mulutnya. Itulah kehidupan daripada manusia. Jadi roti itu hanya menghidupi jasmani, tapi rohani itu juga perlu hidup. Nah, maka Yesus mengatakan manusia hidup bukan hanya dari roti saja, tetapi ya juga dikatakan adalah setiap firman yang keluar dari mulut Tuhan. Jadilah terang, maka terang jadi. Jadilah air jadi. Apapun dikatakan jadi, pasti jadi. Maka firman itu juga membuat kehidupan kita. Jadi bukan hanya dari roti, tetapi juga firman yang disampaikan oleh Allah dari mulutnya sendiri, itu menjadi jaminan bagi kita. Kemudian apa dampak positif yang tadi kita lihat di sini? Dampak positif hidup menurut kebenaran firman Tuhan juga terlihat dalam hubungan sesama. Jadi adanya membuat harmonis hubungan sesama, itulah dampak positif yang tadi kita mengandalkan Tuhan sebagai sumber kekuatan kita. Nah, dengan menjalankan nilai-nilai sejati, ya, apa itu? Kasih, kejujuran, dan kerendahan hati. Kasih, kejujuran, dan kerendahan hati itu bisa menciptakan ya, lingkungan yang harmonis dan saling mendukung, sekaligus menjadi teladan bagi orang-orang lain, terutama bagi generasi muda kita, generasi Z dan milenial ya. Itu bisa menjadi role model bagi generasi muda kita. Itulah yang dikatakan
bagaimana mengatasi perasaan keraguan ketika menghadapi ya lingkungan hidup ya yang penuh dengan ajaran yang sesat. Dampak positif hidup menurut kebenaran firman Tuhan juga terlihat dalam hubungan sesama. Adanya harmonisasi hubungan bersama dengan orang lain. Itulah yang bisa kita lihat dalam dampak positif dan cara merenungkan firman Tuhan secara konsisten. Jadi secara konsisten itu adalah ya meyakini bahwa kita bisa menjadi berkat setiap kehidupan kita. Nah, maka dikatakan jadilah terang ya, dan sebarkanlah terangmu supaya dilihat oleh orang lain perbuatanmu yang baik. Karena ya dengan demikian orang akan memuliakan Bapa di surga. Jadi dengan perbuatan kita Bapa dimuliakan di surga. Itulah dampak positif yang bisa kita renungkan. Yang bisa kita renungkan dalam perikop ini. Mari kita bercahaya demi kemuliaan Tuhan dan menyaksikan kemurahannya ya, melalui iman dan pertobatan. Sekarang kita masuk dalam pertanyaan yang ketiga. Pertanyaan yang ketiga adalah bagaimana mengatasi perasaan keraguan ketika menghadapi tantangan hidup ya sesuai ajaran Mazmur ini. Jadi sesuai ajaran Mazmur ini ya dikatakan bagaimana mengatasi perasaan yang ragu, perasaan yang ragu-ragu ya, yang ketika kita menghadapi tantangan hidup, apa dan bagaimana cara kita mengatasi keraguan tersebut apabila menghadapi tantangan hidup sehari-hari. Menghadapi keraguan dalam hidup adalah bagian yang wajar dari perjalanan hidup, terutama saat kita dihadapkan pada tantangan. Jadi menghadapi keraguan dalam hidup adalah bagian yang wajar dalam perjalanan hidup. Artinya itu wajar ya. Dan yang harus kita berikan adalah bagaimana mengatasinya. Pemazmur mengatakan ya, selalu mengandalkan Tuhan sebagai sumber kekuatan dan pengharapan. Itulah pesannya untuk menghilangkan keraguan-keraguan kita kepada Tuhan pada saat kita menghadapi tantangan. Jadi di sini dikatakan mengandalkan ya, hidup kita kepada Tuhan untuk menghadapi tantangan. Di dalam Mazmur pasal 46 ayat 2 dikatakan ya, Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan sebagai ya
pedoman dalam kesusahan dan juga menolong. Jadi kalau kita dalam kesusahan, pedoman kita adalah mengandalkan Tuhan. Nah, jadi hal ini juga disampaikan dalam waktu bulan Februari ya, Mazmur pasal 46 ayat 2. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan sebagai penolong dalam kesusahan dan sangat terbukti, katanya. Jadi artinya kalau kita sudah mengandalkan Tuhan, apapun yang terjadi dalam hidup kita itu bisa akan tercapai dengan baik. Nah, terakhir dalam Mazmur 37 ayat 5 dikatakan, ya, sembahlah, serahkanlah dan bersembahlah kepada Tuhan. Serahkanlah jalanmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak dalam menghadapi tantangan dan ya keraguan. Jadi adanya tantangan dan keraguan, kepercayaan kepada Tuhan, ini adalah menjadi kunci untuk menemukan ketenangan, ya, dan bersandar kepada Tuhan, karena Dia berjanji untuk bertindak sesuai dengan rencananya yang baik bagi kehidupan kita. Jadi tadi dikatakan bahwa dalam Mazmur pasal 35 ini adalah serahkanlah jalanmu kepada Tuhan, percayakanlah ya kepadanya, dan Ia akan bertindak. Jadi Tuhan akan bertindak atas apa yang kita jalankan untuk menyerahkan dan mempercayakan kepada Tuhan segala apa yang akan kita hadapi dalam hidup ini. Demikianlah firman Tuhan pada hari ini, khotbah pada minggu ini. Jangan pernah ragu kalau sudah bersama dengan Tuhan. Semuanya akan diberikan yang terbaik. Seperti Daud, banyak mengalami kesusahan dan kesulitan, tapi dia ditolong oleh Tuhan Allah. Kemudian kalau kita melihat prakhotbah, di situ dikatakan adalah kita mulai dengan tujuan akhir. Apa tujuan akhir kita? Tujuan akhir kita adalah the New of Jerusalem, atau hidup kekal bersama Yesus. Kalau tujuan kita hidup kekal bersama Yesus, maka kita harus care apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus dalam Yohanes pasal 14 ayat 6. Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa tanpa melalui aku. Inilah pedoman kita dalam melaksanakan tujuan akhir kita di dalam kehidupan kita sehari-hari. Life after life, the New of Jerusalem. Hidup setelah kehidupan saat ini ke Yerusalem yang baru, hidup kekal bersama Yesus Kristus. Amin. Tuhan memberkati.